Perkenalkan, nama Ibu Maya Marcelina, tempat tanggal lahir tanggal 13 Desember 1988, Ibu asli Entikong, Kabupaten Sanggau. Baik, di sini Ibu mengajar mata pelajaran PPKN. Selamat belajar dengan Ibu. Oke, di materi bab pertama ini kita membahas tentang dasar negara, di mana dasar negara itu terdiri dari pengertian, substansi, dan fungsinya. Pengertian dasar negara. Istilah dasar negara memiliki padanan kata filosofis grondslag dalam kurung Belanda dan Wetancang dalam kurung bahasa Jerman. Istilah filosofis grondslag berarti norma, di mana norma itu disebut Lek, dasar disebut Gronds, yang berarti filsafati atau filosofis. Sedangkan istilah Weltanschauung berarti pandangan mendasar, dalam kurung Encang, tentang dunia, yaitu Well. Dari kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan makna. Ideologi berarti ajaran atau teori tentang hasil pemikiran mendalam, yang menjadi pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Apa itu fungsi dasar negara? Dasar negara berfungsi sebagai yang pertama, sebagai dasar berdiri dan berdaulatnya suatu negara. Artinya, suatu negara tidak akan kuat dan berdaulat sebagai negara apabila memiliki suatu dasar yang menjadi landasan dan pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai dasar penyelenggaraan negara. Artinya, dasar negara berfungsi menjadi pedoman nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan untuk kemajuan negara tersebut. Yang ketiga, sebagai dasar dan sumber hukum. Artinya, setiap aktivitas dan tingkah laku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, sumber dari hukum yang berlaku ini merupakan dasar negara. Dasar bagi hubungan antar warga negara. Artinya, selama terjadi interaksi sosial, warga negara menjadikan dasar negara sebagai pedoman, sehingga dapat melancarkan kerjasama dan tidak mengganggu kebebasan individu warga negara tersebut karena memiliki pedoman yang sama. Apa itu substansi dasar negara? Sebuah dasar negara yang dikembangkan berdasarkan keyakinan tertentu tentang hakikat manusia. Sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dua dimensi. Yang pertama, sebagai makhluk pribadi yang memiliki kebebasan individual sekaligus makhluk sosial yang terikat ke dalam kebersamaan. Ada pemikir dasar negara mengutamakan salah satu dari kedua dimensi manusia itu. Ada juga yang melihat sebagai sesuatu yang padu, yang tidak dapat dipisahkan. Substansi dasar negara dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, liberalisme, sosialisme, marxisme, komunisme, dan Pancasila. Namun, kita hanya mengambil 2, yaitu liberalisme dan sosialisme. Apa itu liberalisme? Dalam liberalisme, manusia adalah makhluk yang bebas, rasional, dan mampu memperbaiki diri sendiri, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Pendapat ini dikemukakan oleh Marxides tahun 1986 dan Goodwin pada tahun 1982. Apa itu kebebasan manusia? Kebebasan manusia adalah nilai utama dalam ajaran liberalisme. Bahkan, kebebasan itu menjadi sarana bagi setiap individu dalam mengejar kepentingan masing-masing. Ajaran politik
Liberalisme. John Locke mengemukakan bahwa manusia itu dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memakai sistem perwakilan, jadi harus dalam rangka demokratis dengan dianutnya paham liberal di negara-negara kerajaan yang bersifat feodal. Feodal itu apa? Berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan dan bertumpu pada kesetiaan terhadap raja, dan keluarnya telah berubah. Prinsip dasar liberalisme adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers, dan politik. Prinsip politik liberalisme mencakup pengakuan atas hak asasi politik seperti berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, hak berpartisipasi, hak memutuskan bentuk kenegaraan yang akan dibangun, dan hak menentukan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, ajaran ekonomi liberalisme. Apa itu ajaran ekonomi liberalisme? Liberalisme ekonomi mendukung kepemilikan harta pribadi dan menentang peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi hak-hak terhadap harta pribadi. Kemakmuran masing-masing orang diusahakan dengan jalan memberikan kebebasan untuk mengejar kepentingan dirinya, atau biasa kita kenal dengan fight liberalism. Paham ini bermuara pada kapitalisasi, yaitu sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar melalui pasar bebas. Sedangkan liberalisme ekonomi mendukung kepemilikan harta pribadi dan menentang peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi hak-hak terhadap harta pribadi. Paham ini bermuara pada kapitalisme melalui pasar bebas. Nah, setelah mempelajari yang tadi, kita kembali selanjutnya adalah negara-negara yang menganut paham liberalisme. Yang pertama, benua Amerika. Benua Amerika itu dibagi lagi menjadi Amerika Serikat, Argentina, Kolombia, Meksiko, Uruguay. Kemudian benua Eropa, ada Austria, Belgia, Bulgaria, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Switzerland. Benua Asia terbagi India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki, Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Kepulauan Oceania itu dibagi lagi, ada Australia dan Selandia Baru. Kemudian ada benua Afrika. Benua Afrika di mana saja? Ada Mesir, Afrika Selatan, Aljazair, Angola. Yang B, sosialisme. Paham sosialisme adalah suatu usaha untuk mengatur masyarakat secara kolektif. Artinya, semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak demi terciptanya suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat manusia yang bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan. Tetapi, manusia juga harus saling tolong-menolong. Ciri utama sosialisme adalah pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan. Ciri ini merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya sosialisme. Hal ini ditandai dengan
penentangan terhadap ketimpangan kelas-kelas sosial yang terjadi pada negara feodal. Dalam kurung, berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan. Apa itu ajaran moral sosialisme? Sosialisme berpandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk kreatif dan dapat memperoleh kebahagiaan serta kepuasan melalui kerjasama. Manusia pada dasarnya berwatak sosial dan memiliki kesetiakawanan atau solidaritas. Oke, baik. Sekian materi dari Ibu. Ibu ucapkan selamat belajar dengan Ibu. Terima kasih.